Kembang sing wangi nggo sandaran kupu-kupu. Ada yang bisa? Kowe tak sayangi dadi separo nyawaku, bakal tak jaga tak sirami saben dina, muga tetep iso mekar lan wangi dadi tanda tresno sejati. Ada yang baru dengar lagu ini? Baru saja? Alah, memang Klaten itu jauh ya dari Jogja. Ini dinyanyikan oleh artis yang lumayan terkenal loh bagi saya, yaitu kembaran saya namanya Happy Asmara. Tahu artis ini? Enggak juga. Ya ampun, penduduk kota Klaten City lihatnya apa ya? Doraemon tahu? Mirip saya? Terima kasih, paling-paling bambu. Ya nanti bisa dilihatlah lagunya di YouTube gitu ya, di rumah. Sebuah lagu dari Happy Asmara yang menceritakan tentang perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta. Lah ini saya harus tanya ini, pernahkah oma opa bapak ibu saudara jatuh cinta? Belum? Lah yang sekarang duduk di sebelah kanan kiri panjenengan itu siapa? Kalau bukan orang yang dicintai atau dulu menikah karena terpaksa? Enggak toh ya? Enggak ya? Enggak salah. Ya, saya ingin menggubah lagunya dulu ya, bukan mengubah. Saya ingin kita sedikit melihat lirik lagunya. Lagu ini dia mencoba untuk membandingkan begitu ya. Menyetarakan ya, bukan membandingkan ya. Jadi antara orang yang dia cintai itu dibagaikan gitu ya, diumpamakan seperti kembang sing enggak wangi nih. Ya katakanlah yang wangi, mungkin lebih wangi ini gitu ya. Ya tapi kembang gitu ya, seperti bunga. Di mana bunga ini, tanaman ini akan tetap hidup, bertumbuh dan berkembang kalau dia setiap hari disiram atau juga dirawat atau juga dikudang-kudang, tak lela ledeng ya toh. Dia kalau ditunjukin gambar uang Soekarno-Hatta itu juga senyum loh dia gitu ya. Apalagi saya senyum banget gitu ya. Nah maka kalau kita melihat lagu ini mau mengajak kita menyadari bahwa ketika cinta itu dirawat, dia akan mekar dan wangi, maka itu sebagai tanda tresno sejati, yaitu cinta sejati. Di dunia ini siapa sih yang enggak pernah jatuh cinta? Semua orang pasti pernah jatuh cinta. Tetapi apakah orang yang kita cintai dan apakah diri kita yang dicintai orang lain itu, apakah benar-benar cinta sejati? Tapi ada juga loh, misalnya kita besti-besti saya yang masih muda, ada yang usianya 20 tahun. Yang tadi singernya ya, kalau WL-nya guru SD saya dulu, ya, Mem Lydia ya. Kamu usianya berapa kakak singernya? Oh 17, 18, sama. Ya manggil aku kakak ya. Ya kita 11, 12 tahun lah bedanya ya. Ya tetapi katakanlah seusia mereka, di zaman kita masih muda seperti mereka. Kita masih cinta-cintanya ya toh. Bahkan ada juga orang yang jatuh cinta itu, dia akan berani, lautan kan ku seberangi, ya toh? Bahkan sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam cintaku kepada kamu. Gak tahu juga lagu ini? Aduh, pulang aja setelah ini wes. Atau gunung pun akan ku daki, padahal lautan itu luasnya melebihi batuk saya. Dan gunung itu gedenya melebihi badan saya.
Tetapi yang namanya orang jatuh cinta, dia akan rela untuk melakukan apa saja. Begitu ya. Apalagi kalau dulu ingat zaman-zaman masih pengantin anyar. Besok kalau udah nikah ya kakak ya. Terus kita masak gitu ya. Suami kita gitu ya. Kayak suami saya itu dia pasti akan bilang ketika saya masak dulu, ketika masih masak dulu ya toh. Dulu ketika saya masih masak dulu ya. Sekarang dia. Karena apa? Suami saya bilang gini, kamu masak hari ini? Iya kan kamu suami aku, saya bilang gitu. Oh ya, masak apa? Masakan spesial buat dia. Yaitu nasi goreng dengan telur dadar. Spesial. Ya atau spesial waktu itu, pedes gitu. Karena kami dulu pernah pelayanan di GKI Mojokerto. Tahu Mojokerto? Nah syukurlah ada di peta itu. Nah terus setelah itu ya toh, dia mencicipi makan. Ya toh, karena baru menjadi suami pertama dan terakhir ya toh, dia akhirnya memuji saya. Enak masakanmu? Enak ya toh, enak. Terima kasih sayang. Terus saya bilang, nanti besok pagi saya masakin lagi ya. Dan dengan tegas dia mengatakan, tidak terima kasih. Berarti pangananku enak ya toh. Makanya, tapi dia tetap mau menjaga hati saya gitu ya. Mau menjaga perasaan saya. Begitupun saya, gini-gini saya sudah menikah kakak. Suami saya satu, maaf opa oma gak bisa jadi mantu. Nah, dan waktu itu sebenarnya dalam doa saya ketika saya itu masih SMA. Saya SMA di SMA Negeri 1 Klaten, ada yang samaan? Kamu besti gue. Sama kita, tapi saya muda loh ya. Nah, waktu itu saya itu pernah berdoa gini sama Tuhan. Tuhan, Bu, kalau ngasih jodoh itu yang ganteng toh Tuhan gitu ya. Gak wanteng kaya gitu ya. Pau winter gitu. Sininya nonong gak apa-apa lah Tuhan. Saya terima. Wong yo ciri khas pinter kan. Profesor kan nonong-nonong gitu kan. Nah ya minimal kayak Nicholas Saputra lah Tuhan gitu. Tahu toh Nicholas Saputra? Iya. Lah kok Tuhan memberikan saya jodoh Andreas Kristianto. Ada yang tahu Andreas Kristianto? Ya lebih baik gak usah tahu lah, nanti jatuh cinta ya. Tapi saya tetap bersyukur, kenapa? Karena minimal suami saya karunia Tuhan itu juga mirip artis loh. Serius mirip artis, tahu Sule? Kok ketawa toh? Jangan salah, Sule ini ganteng loh, kaya loh. Tahu menantunya enggak? Menantunya Sule, siapa namanya? Itu kembaran saya. Nah, maka bagaimanapun juga meskipun saya tak mendapatkan hatinya kakak Nicholas, yang saya dapatkan kakak Andreas, dia juga ada kokonya gitu ya. Koko Andreas begitu, maka ya sudah saya tetap menjaga perasaannya. Saya tetap menganggap dia cinta yang Tuhan kirimkan untuk hidup saya. Maka kalau hari ini kita belajar tentang satu frase yang indah yaitu cinta sejati gitu ya. Seseorang menulis begini, cinta sejati bukan hanya untuk mencari seseorang untuk hidup bersamanya. Hidup bersama, tidur bersama, makan bersama, bukan hanya itu. Tetapi untuk bersama membuat hidup lebih berarti. Itu cinta sejati. Percuma tiap hari ya toh bangun tidur gandengan ya toh. Mau mandi gandengan gitu ya. Mau makan gandengan gitu ya. Ke gereja yo gandengan lah gitu ya. Koyo gak ocel-ocel gitu ya. Maka menurut saya itu justru lebay gitu ya. Tetapi ketika cinta sejati itu justru memberikan arti baru di dalam hidup bersama. Nah itulah yang akan kita gali hari ini. Karena bacaan kita bicara tentang itu. Bicara tentang sang cinta sejati. Dan tentu kita tahu kita sebut bersama siapa namanya? Kok ragu-ragu? Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Harus yakin loh. Jangan sebut nama saya, Pendeta Siwi. Bukan. Belum tentu saya mencintai Oma Opa, Bapak Ibu Saudara loh. Ya toh.
Nah, Tuhan Yesus Kristus itu sang cinta sejati kita. Dan ketika dia bangkit, apa yang terjadi? Yesus Kristus menampakkan diri ke perempuan-perempuan gitu ya di beberapa Injil. Dan bahkan malaikatnya juga menyampaikan, ngapain kamu nyari ke sini? Yesus lo udah bangkit, gitu ya. Itu kok malaikatnya saya ya. Ngapain lu ke sini? Kecelek. Gitu. Itu kok malaikatnya saya. Untungnya bukan saya. Nah, terus malaikat itu menyuruh perempuan-perempuan gitu ya untuk ngabarin ke para murid dan orang lain. Pergilah ke sebuah tempat yang bernama. Lah kemarin minggu itu datang ke gereja enggak bernama. Nah di Galilea. Pernah pergi ke Galilea? Belum, ke Yerusalem juga belum. Sama, nggak apa-apa lah. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya, ketemu ke kolam Bethesda. Nah, waktu itu kenapa kok Yesus mengajak para murid untuk datang ke Galilea? Karena kita ingat, Galilea itu adalah tempat pertama, perjumpaan pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Murid yang pertama namanya yang tadi saya sebut di awal berkali-kali itu loh. Siapa? Andreas. Andreas itu murid Yesus. Makanya meskipun saya nggak dapat Nikolas, saya dapat murid Yesus. Andreas, gitu ya. Loh iya loh. Andreas itu justru pertama kali dia murid Yohanes Pembaptis, lalu dia ikut Yesus dan bahkan disusul kakaknya namanya Petrus. Mereka itu kerjanya sebagai nelayan. Ya toh, nelayan mencari ikan. Maka mereka kembali ke Galilea, tempat di mana mereka berjumpa dengan murid-murid Yesus. Waktu itu berjumpa dengan Yesus sang gurunya. Waktu itu Yesus ketemu mereka, Yesus bilang, "Hei, maukah kamu ikut aku? Dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tetapi memang dalam Yohanes 21 ini konteksnya beda. Tidak seperti perjumpaan pertama gitu ya. Ketika mereka kembali lagi ke Galilea, nah situasinya itu beda jauh. Sangat-sangat beda. Kenapa? Karena gini loh, waktu itu yang mereka tahu adalah Yesus belum bangkit. Yang mereka tahu adalah Yesus itu masih wafat. Masih dikubur di goa miliknya Yusuf Arimatea, ya toh, masih di sana dia. Sehingga ketika mereka balik lagi ke Galilea, hatinya tuh sedih. Hatinya itu sakit banget. Bayangkan, kita pernah gak sih kehilangan orang yang kita kasihi? Saya pernah. Bapak saya tuh meninggal tahun 2008. 3 bulan sebelum emeritus pendetanya di GKJ Klaten. Nah, jadi tahu tak? Nah, itu nangis loh saya. Meskipun ada orang yang bilang kamu tuh anak pendeta tuh nggak boleh nangis gitu ya. Kamu harus kuat. Anak pendeta tuh kalau bapaknya meninggal jangan nangis. Terus gue harus bilang wow gitu. Nangis kok gak oleh. Wong jemaat saya aja meninggal aja. Jumat bukan kemarin, Jumat kemarinnya itu tak tangisi ya. Masa bapak gue gak oleh nangis. Iya toh. Lah iya gak apa-apa menangislah seperlunya, secukupnya. Karena Yesus pun pernah menangis. Dan murid-murid pun yo menangis sedih. Hatinya hancur, putus asa. Kenapa? Karena guru mereka yang mereka tuh tinggal bersama 3 tahun ya toh, sudah tiada. Lah mereka mau ikut siapa? Mereka mau gandol siapa? Kan ada lagu tuh, gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti. Gak tahu juga lagu ini. Oh tahun, oh berarti GKI Klaten itu tahunnya yang rohani ya. Haleluya. Mantap, mantap. Nah maka dari itu mereka sangat patah hati dan rentan untuk mencoba hal-hal baru. Maka para murid kembali ke Galilea itu dan Petrus memutuskan untuk, dah aku males di rumah, aku tak cari ikan aja, aku mau nangkep ikan.
Lah terus murid yang lainnya, enam murid yang lainnya ada Thomas, ada Nathanael, ada anak-anak Zebedius namanya Yohanes dan Yakobus. Nah, dan juga 2 murid yang lain. Nah, 2 murid yang lain tanya sendiri nanti siapa ya kalau tak bedah lagi sampai besok pagi. Nah, pokoknya yang ke-7 orang ini akhirnya berangkat naik perahu malam-malam loh. Ya toh nyari ikan kan malam-malam toh. Kayaknya aku juga nggak pernah, bukan nelayan saya itu. Nah, mereka nangkep ikan tapi ternyata apakah mereka dapat ikan? Babar blas, enggak. Satu pun ikan tidak didapatkan. Bahkan sampai pagi mereka balik lagi hampir ke darat. Satu pun gak ada ikan. Gimana bayangkan sekarang perasaannya. Sudah sedih ya toh, putus asa, ditinggal guru dan Tuhannya wafat ya toh. Terus setelah itu mereka mau makan saja, cari ikan aja cek angele gitu ya. Susah banget. Terus gimana seperti itu? Lemes loh mereka, apalagi mereka balik lagi, sudah matahari terbit begitu. Bayangkan bau badan mereka. Kok mandangin saya? Mereka tentu baunya sangat tidak enak, lemes sekali. Maka bisa dibayangkan ketika mereka dalam posisi Galilea yang dalam Yohanes 21 ini adalah Galilea yang menurut mereka sangat berat. Penuh dengan pergumulan berat. Tetapi Mak Bedunduk. Clayton City tahu Mak Bedunduk? Tahu tak? Tiba-tiba dia datang kepadaku. Lah Yesus datang. Loh tenan, yang tak nyanyikan tadi benar. Yesus tuh datang. Dan menyapa mereka, hai anak-anak. Jadi mereka itu disebut, hai anak-anak, gitu kan. Punya enggak lauk pauk? Tapi mereka menjawab, enggak ada. Dalam hati saya membayangkan kalau ini didramakan tuh bagus banget gitu ya. Mereka pasti dalam hati, piye ta wong kene iki golek iwak yang biang atau kono njaluk lauk enake tekle nyimut. Sopo to kuwi? Gitu kan. Kita bisa membayangkan betapa jengkel, anyel, mangkel, sebel para murid gitu kan. Wes sedih dijalui lauk gitu. Nah, maka apa yang terjadi tiba-tiba Yesus yang belum mereka kenali itu berkata pada mereka, coba kamu tebarkan jalanmu ke sebelah kanan ya. Tebarkan, nah maka nanti kamu akan dapat ikan. Akhirnya mereka kok mau gitu loh melakukan. Padahal belum kenal siapa laki-laki itu. Tapi mereka tetap melakukan. Dan mereka menangkap ikan dan akhirnya dapat jumlahnya berapa? 153 ekor. Sempet-sempetnya ngitung. Loh ya lo nangkep hitung siji loro telu gitu ya. Wah bayangkan, dan waktu itu salah satu muridnya berkata, Petrus itu Tuhan. Dan apa yang terjadi? Petrus langsung mengambil bajunya, dia memakai baju, dia nyebur ke danau, dia berlari menghampiri Yesus. Yesus bayangkan, wes suara ketemu ya ta. Sudah lama tak berjumpa, bahkan orang tidak akan pernah menyangka bahwa Yesus bangkit. Tapi tiba-tiba dia datang. Bukan hanya memberi secercah harapan, tapi memberikan kehidupan baru, memberikan sukacita baru. Bayangkan, rasanya piye? Kok tertekan semua wajahnya? Ini seneng gak Yesus bangkit tuh seneng gak? Lah iya seneng ya toh. Petrus tuh seneng banget. Kayak waduh kalau dibayangkan gitu ya, didramakan. Mereka akan berpelukan Yesus. Ada yang mau saya peluk? Enggak mau? Ya udah. Ya, mereka berpelukan, mereka saling ngobrol dan akhirnya mereka berjumpa. Karena Yesus sang cinta sejati itu telah bangkit. Tapi di Galilea ini kan muncul perjumpaan kembali ya dengan sang cinta sejati. Tetapi satu hal, apakah perjumpaannya hanya say hello? Hai udah ya aku mau naik ke surga. Enggak. Perjumpaan Yesus yang kesekian kali, yang terakhir di Galilea ini adalah mau memberikan mandat besar untuk para murid. Terutama Petrus. Apa mandatnya? Sesuai tema kita hari ini. Kita sebut bersama-sama. 1, 2, 3. Gembalakanlah domba-dombaku.
dalam bahasa Jawa, Alkitab bahasa Jawa itu sangat jelas sekali perbedaan dombanya. Kalau di ayat 15 itu memakai kata anak-anak domba. Ya toh. Engonen cempe cempeku. Cempe itu anaknya domba, ya toh. Yunaninya adalah arnion. Ya, arnion. Kita sebut bersama arnion. Sedangkan di ayat 16 dan 17, gembalakanlah domba-dombaku, itu memakai bahasa Jawanya engonen wedus wedusku. Engon apa? Kok mirsani kula? Lah napa kula niku wedhus? Nah, itu perbedaannya. Dan hewan wedhus ini gitu ya, domba ini domba dewasa. Yunaninya adalah probaton. Kita sebut bersama-sama, probaton. Nah, Yesus itu punya maksud. Kenapa kok gembalakanlah anak-anak domba gitu ya, arnionku. Dan gembalakanlah domba dewasaku. Kenapa? Karena umat milik Kristus itu diberi majas oleh Yesus, yaitu anak-anak domba Allah. Sama seperti Yesus Kristus, sang anak domba yang telah dikorbankan untuk menebus dosa kita. Ya kan? Maka kalau kita baca dari Injil Yohanes ini menarik loh. Hanya Injil Yohanes yang memberikan gambaran Yesus sebagai gembala. Karena Injil Yohanes ini sangat-sangat dalam ya. Bahkan gambaran Yesus itu ada 8 kali. Ada Yesus sebagai air hidup, Yesus sebagai guru, Yesus sebagai kebangkitan, Yesus sebagai pokok anggur gitu ya. Yesus sebagai roti hidup dan lain sebagainya. Bahkan juga Yesus sebagai sang gembala. Yang minggu depan kita akan bahas bersama tentang itu. Maka kalau Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, itu berarti semua domba, semua umat miliknya Tuhan. Dan yang namanya umat punyanya Tuhan itu tidak hanya yang dewasa, tapi juga anak-anak. Anak-anak kecil Tuhan. Nah, pemuda dan pemudi Tuhan, Bapak dan Ibu kami Tuhan, kakek dan nenek-nenek Tuhan. Artinya Tuhan mencintai semua orang. Maka arnion, probaton ini menjadi pesan yang sangat penting. Semua orang harus kau gembalakan, harus kau pelihara, harus kau rawat. Bukan hanya yang sehat walafiat gitu ya, bukan hanya yang gemoy gitu ya, bukan hanya yang berkacamata, bukan hanya yang pakai jas gitu ya. Kok mirsani saya? Nah, bukan hanya yang begitu. Tetapi bahkan mereka yang diasingkan, mereka yang mungkin tidak pernah diperhatikan, mereka yang marginal, mereka yang bahkan berkebutuhan khusus, itu menjadi perhatian kita untuk penggembalaan itu. Nah, tetapi kalau kita sudah tahu bahwa tugas Petrus adalah menggembalakan domba-dombanya Allah, domba-dombanya Kristus gitu ya. Bukan domba-domba kita loh ya, bukan domba-dombanya Bu Pendeta, Pak Pendeta loh nggih, tetapi domba-dombanya Allah. Maka itu semua karena apa? Karena Yesus mau mengawali dengan satu pertanyaan penting. Pertanyaannya ini, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Itu sebenarnya lagu sekolah minggu ya, zaman saya masih TK dulu, masih kuyus ya Bu ya. Nah itu diajari guru sekolah minggu, apakah kau mencintaiku Simon? Dan sampai 3 kali loh Yesus bertanya, apakah engkau mengasihiku? Dan bahasa yang dipakai Yesus adalah agapao, kasih yang agapao, kasih yang tanpa syarat, tanpa embel-embel aku mencintaimu karena aku sayang kamu meskipun enggak. Yesus mencintai tanpa batas, tanpa syarat. Tetapi jawaban Petrus, ya Yesus engkau tahu, aku mengasihimu. Dan Petrus menjawab dengan bahasa Yunani,
Philea, yaitu persahabatan. Ya Yesus, aku kan bestimu. Ya aku jelas sayang sama engkau, sarange. Tanya lagi, apakah engkau agapau padaku Petrus, mencintai tanpa syarat? Oh ya jelas kau kan tahu Yesus, aku bestimu. 2 kali loh. Akhirnya yang ketiga, apakah engkau agapau Petrus? Dan Petrus pun menjawab, Tuhan, sedih dia. Sedih karena apa? Karena saat itu kenapa kok Yesus bertanya padanya sampai 3 kali. Dan bahkan bertanyanya itu di depan api arang. Jadi waktu itu Yesus itu ya, itu sedang bakar ikan. Bakar ikan lah, api arang. Menarik sekali karena dalam Injil Yohanes hanya disebutkan 2 kali api arang. Yang pertama adalah dalam Yohanes 18 ayat 18. Waktu itu Petrus itu sedang melihat Yesus ditangkap, dipecuti gitu ya. Dibawa ke mahkamah gitu ya, mahkamah agung gitu. Dan waktu itu si Petrus itu sedang, karena dingin situasinya malam-malam toh. Terus setelah itu dia mendekatkan diri di api arang. Ada kerumunan orang di sana. Tiba-tiba ada emak-emak tanya ke Petrus. Kamu kan muridnya Yesus. Enggak. Bukan, enggak kenal aku. Terus dia setelah dari api arang itu, dia pergi ditanya orang yang kedua. Kamu kan muridnya Yesus toh? Enggak kenal aku. Ditanyai lagi orang yang ketiga. Kamu muridnya Yesus, kamu kan yang ikut sama Yesus selama ini. Enggak, aku enggak kenal. Petrus menyangkali ping 3. Bener enggak? Bener tuh? Petrus menyangkali ping 3. Ya kan? Dia itu mengatakan bahwa aku tidak mengenal Yesus. Maka dia sedih sampai 3 kali. Tetapi di Yohanes 21 ayat 9 tadi, di depan api arang yang mengingatkan Petrus tentang kejadian yang adalah kesalahan terbesarnya, Petrus akhirnya teringat bahwa dia enggak pantas untuk mengatakan aku agapau padamu Tuhan. Karena aku pernah menyangkalimu. Aku pernah loh mendustai cinta kita. Aku pernah menyakitimu. Tapi bayangkan Yesus yang tidak membalas apapun terhadap Petrus. Yesus yang tidak mau membuat Petrus itu malu dan sedih berlarut-larut. Justru Yesus memberikan pertanyaan yang sangat menurut saya menyentuh. Bahkan juga untuk kita. Apakah engkau mengasihiku? Maka Oma Opa Bapak Ibu Saudara bicara tentang hari ini gitu ya. Firman Tuhan hari ini. Kita sebenarnya diingatkan kalau kita mau menggembalakan domba-domba Kristus. Sebenarnya kita harus koreksi dulu hati kita. Apa benar kita itu cinta sama Tuhan Yesus? Atau kita hanya, ya aku menggembalakan domba-domba Tuhan, aku tuh merawat jemaat Tuhan di GKI Klaten ini, yaitu karena aku seorang majelis gereja gitu. Contoh lah ya Bu ya. Ya karena aku juga organis, contoh ya Om ya. Ya karena aku juga ya, pokoknya karena aku gitu. Ataukah karena kita sungguh-sungguh sayang sama Tuhan Yesus? Bukankah Petrus itu adalah kita? Bukankah Petrus itu adalah GKI Klaten? Gitu ya. Saya mencoba mendapatkan foto-foto ini di website ya dari GKI Klaten. Ada yang datang hari ini di sini? Percayalah yang memberikan sembako itu yang baju oranye pakai masker itu, dia adalah tante saya. Duduk di situ ya, Tante Wiwin ya. Lah itulah kita Petrus masa kini. Sehingga tugas kita adalah melanjutkan karya-karya Tuhan, menggembalakan, merawat, memelihara jemaat Tuhan, saling menyapa, gitu kan. Coba sekarang tirukan saya ya.
Yuk semua 5 jari. Yang kanan aja. Duanya boleh deh, dua-duanya boleh. Nah, terus ditutup jari kelingking, ditutup jari yang manis, ditutup jari yang tengah. Jangan biarkan dia berdiri sendirian. Dan tinggal 2 jari mau kita apakan? Kalau kita mau menusuk-nusuk dan menembak orang, berarti kita tidak mengasihi Yesus loh. Kita enggak bisa diberi tugas menggembalakan domba-domba Yesus loh. Tapi kita satukan yuk. Sarange. Coba yang datang sama pasangannya, Pak, sarange. Gitu. Yang datang sama istrinya, Ma, sarange. Coba. Istrinya enggak usah gerak-gerakin gini, Pak. Enggak usah. Gegeran kok. Bukankah begini lebih baik daripada dodor-dodor? Ya toh? Ngapain? Lebih baik kita merawat cinta. Karena sang cinta sejati itu sudah terlebih dahulu memberikan cintanya buat kita. Nah, kembali lagi ke pohon ini, tanaman ini. Ini namanya tanaman apa? Soka. Aduh, ada yang benar loh, soka. Menurut AI, soka ini mempunyai makna filosofis, yaitu melambangkan bebas dari kesedihan. Tidak ada kesedihan. Jadi soka ini adalah tanaman yang selalu dikaitkan dengan kebahagiaan, dengan kesucian, dan dengan cinta. Nah, jadi kalau ada tanaman soka di rumah, pasti rumahnya penuh dengan cinta, nggak ada sedih-sedih gitu ya. Sama seperti Yesus sang cinta yang hadir melebihi tanaman soka ini. Hadirnya itu untuk mencintai kita. Pertanyaannya, ada yang mau tanaman ini? Oh nggak ada. Beneran lo tak kasih lo. Ada yang mau? Siapa yang mau? Oh turun Bu, sini Bu. Beneran tak kasih, sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayo. Saya belinya loh, tadi pagi loh, ayo. Sini Bu, nggak apa-apa sama bapaknya boleh deh. Alah, ya anaknya suruh turun. Tantenya, omnya. Ya, siapa yang mau silakan turun yuk. Ayo. Nggak apa-apa, saya nggak gigit Kak. Masa saya ke atas Bu? Oh, nah turun aja. Saya ke atas nanti saya turun 1 ons nanti berat saya. Ya, ini tanaman soka. Ya, pokoknya ingat soka, ingat cincin, cinta ya toh. Sini Bu, ya ampun kayak kembaran gue. Lewat sini Bu, sini. Ya ampun. Ibu namanya siapa? Saya Ibu Dian. Ibu Dian, saya Dini. Ya ini buat Bu Dian, kita beri tepuk tangan. Kosek Bu, kosek. Oh, enak ya. Bu Dian, ketika Bu Dian menerima tanaman soka ini mau Ibu apakan, jual atau gimana? Saya kan kerja di panti, nah di sana banyak tanaman. Ini akan menambah koleksi gitu. Ya ampun, senang banget. Di mana Bu, lebih tepatnya? Panti Asuhan Lentera Kasih. Wih, Klaten itu? Oh ya. Oh Pak Pendeta Pandinton. Wih ampun keren. Semoga menambah keindahan dan kecantikan ya Bu ya. Ingat tanaman soka, ingat. Suka. Ya. Ya. Ingat tanaman soka, ingat. Cinta ya. Sang cinta sejati yaitu. Tuhan Yesus. Jangan ingat saya. Ya toh? Ingat Tuhan sang cinta sejati, tapi hanya jangan itu aja yang diingat. Ingatlah bahwa sang cinta sejati memberikan mandat kita untuk menjadi apa? Lah ya kue mau bener sesuai tema iki lu mau menjadi menggembalakan wedhus. Karo cempe. Rasa nangis Bu, tak nyanyiin loh. Ku menangis. Ya, nggak usah grogi Bu, aku mbiyen pas TK yo kayak Ibu loh. Nah, maka Bu, maaf saya tidak bisa memberikan domba atau wedhus ya Bu ya. Semestinya saya harus memberikan wedhus pada Ibu ya, tapi maaf karena wedhus mahal dan ambune perengus Bu tenan. Jian tenan. Ning aku wangi ya Bu ya.
Maka ini adalah simbol bunga ini. Bahwa bunga ini akan tetap bertumbuh berkembang, cinta itu akan bertumbuh berkembang. Ibu akan bisa menggembalakan banyak orang menjadi berkat, bahkan buat untuk anak-anak di panti Lentera Kasih selama ibu tetap merawat cinta. Pelukan boleh loh. Iya, Tuhan berkati. Bu, rada lemoto adewe. Ya wis gak apa-apa. Dadah Bu Dian, salam buat Pak Dian ya. Ada yang menyesal? Beli sendiri. Ya baik Oma Opa Bapak Ibu Saudara, satu hal, gembalakanlah domba-domba Tuhan. Maka itu juga sama artinya rawatlah cinta yang Tuhan beri untuk kita, bagi keluarga kita, bagi setiap orang yang kita jumpai. Selamat mencintai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena memiliki Allah seperti-Mu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Sang Cinta, yang adalah Sang Gembala Agung, yang memberikan kami mandat untuk kami menggembalakan domba-domba-Mu. Maka Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak akan pernah bisa melakukan sendirian. Maka kami membutuhkan Engkau Tuhan, Sang Cinta sejati. Supaya cinta-Mu itu senantiasa tersemat di hati kami. Dan cinta-Mu itulah yang akan kami pakai untuk kami bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai. Ajar kami untuk merawat cinta-Mu Tuhan. Dengan demikian kami bisa